Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kaliyan kawula Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Dalam episode kali ini saya masih ingin melanjutkan tentang Kidung Mataram. Kalau kemarin kita bahas tentang Wahyu Gagak Emprit, yang episode sekarang adalah putra-putra dari Panembahan Senopati atau kisah dari Panembahan Senopati yang mengiringi pembentukan kerajaan Mataram. Nah, di saat Ki Penjawi, maksud saya Ki Pemanahan dengan Ki Ageng Giring mengadakan perjanjian, maka Nyi Ageng Giring memberikan solusi. Untuk yang terbaik adalah Danang Sutawijaya dinikahkan dengan Roro Lembayung, putri dari Ki Ageng Giring. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, Ki Pemanahan setuju bahwa Roro Lembayung akhirnya dinikahkan dengan Danang Sutawijaya. Tapi kemudian terus ditinggal ke kota Mataram karena Danang Sutawijaya merasa bahwa Roro Lembayung itu lebih tua daripada Danang Sutawijaya dan wajahnya kurang cantik pada saat itu. Penilaian dari Danang Sutawijaya. Perlu diketahui bahwa sebelum Danang Sutawijaya naik menjadi raja menggantikan ayahnya Ki Ageng Pemanahan, Danang Sutawijaya sudah mempunyai 3 istri dan 14 putra. Yang pertama Roro Lembayung, yang kedua Roro Semangkin, yang ketiga Waskita Jawi. Tapi yang menjadi permaisuri atau Ibu Ratu Kilen itu adalah Waskita Jawi. Maka yang naik tahta adalah Raden Mas Jolang. Nah, dari pernikahan dengan Roro Lembayung berputra seorang laki-laki yang diberi nama Joko Umbaran. Kenapa Joko Umbaran? Karena umbaran itu seperti yang ditelantarkan, tidak diurusi, diumbar. Kemana saja bebas, terserah. Nah, maka dinamakan Joko Umbaran. Nah, ketika Joko Umbaran dewasa, menanyakan kepada ibunya, sebenarnya siapa bapaknya. Berat rasa hati ibunya karena dulu pernah ada perjanjian dengan Senopati bahwa jangan sekali-kali mengaku istri dari Panembahan Senopati. Taruhannya nyawa sekalipun tetap tidak boleh, karena Panembahan Senopati juga sebetulnya berat ketika nanti kalau ada keturunan Ki Ageng Giring di pemerintahannya gitu. Nah, namun sebagai ibu, Raden Roro Lembayung tidak terima atau memelas atau kasihan dengan anaknya yang selalu bertanya siapa bapaknya. Maka diberitahukanlah bahwa bapaknya adalah Panembahan Senopati yang menjadi raja di Mataram. Nah, pada saat itu Joko Umbaran larilah ke kota Mataram. Nah, karena sangat sulit pada saat itu untuk menemui seorang raja, apalagi sekarang aja untuk menemui seorang presiden juga sulit, sama dengan pada saat itu. Maka Joko Umbaran membuat sedikit keributan di pasar. Nah, ketika sedikit keributan di pasar, maka prajurit dari Mataram menangkap Joko Umbaran lalu diserahkan kepada Panembahan Senopati. Nah, di situ
Joko Umbaran mengaku bahwa dia putra dari Roro Lembayung. Panembahan Senopati pada saat itu tidak menjawab mengiyakan bahwa dia putranya, juga tidak menolak, juga tidak memberikan gambaran apapun atau jawaban apapun atas pernyataan dari Joko Umbaran. Beliau hanya memegang jurigo yang tanpa warangka atau yang disebut keris, tapi tidak ada warangkanya. Kemudian keris itu diserahkan kepada Joko Umbaran. Lalu Panembahan Senopati berkata, "Ger, putraku, kalau memang kamu benar-benar putraku, maka keris ini ada warangkanya, tapi hanya ibumu yang bisa mencarikan warangkanya." Nah, dari situ Joko Umbaran sangat senang. Lalu menerima keris itu, kemudian dibawa ke Giring atau ke Sodo Palian, ke rumahnya Raden Roro Lembayung. Beliau bercerita, sampai rumah beliau bercerita, kemudian Roro Lembayung sudah tahu maksud dari tujuan Senopati mengirimkan keris pusaka tadi. Maka Roro Lembayung langsung menubrukkan dirinya kepada putranya Joko Umbaran ketika masih memegang keris, tepat di jantungnya. Sebelum Roro Lembayung meninggal, beliau berpesan, "Ini semua demi kamu, Ger." Tersentaklah Joko Umbaran pada saat itu ketika mengetahui ibunya bunuh diri dengan keris yang dibawanya. Dengan nada kecewa, dengan sedikit kemarahan, beliau kembali ke Mataram. Lalu menyerahkan keris itu kepada Panembahan Senopati yang masih berlumuran darah ibunya. Panembahan Senopati baru mengakui bahwa dia putranya dan diberi gelar Pangeran Purboyo. Tapi seperti dikatakan tadi bahwa Pangeran Purboyo tidak bisa menjadi raja karena bukan putra mahkota. Adipati Anom pada saat itu adalah Mas Jolang. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, karena ada kekecewaan di dalam hati Joko Umbaran atau Pangeran Purboyo, maka beliau tidak mau dijadikan pengganti Panembahan Senopati karena kecewa sebetulnya dengan Panembahan Senopati. Kenapa seperti ini? Beliau tetap bersanggrah di Keputren Kasatrian, bergelar Pangeran Purboyo. Kalau untuk kesaktian, Pangeran Purboyo ini hampir bisa disamakan dengan Raden Ronggo, tapi Pangeran Purboyo lebih bersabar, lebih bisa mengontrol emosi dan dirinya. Maka di setiap peperangan sejak era Senopati sampai dengan era Amangkurat, beliau yang selalu dijadikan Senopati dengan dipercaya memegang tombak Kiai Pleret. Nah, ada kejadian ketika Sultan Agung mau diangkat seperti yang kemarin saya ceritakan, beliau membela Sultan Agung bersama Patih Singoranu untuk diangkat menjadi raja berlawanan kubu dengan Patih Mondoroko, yang berakibat beliau diangkat jabatannya menjadi Senopati Pengageng Mataram, sedangkan Patih Mondoroko diangkat menjadi penasehat raja dan patihnya menjadi
Tumenggung Singoranu. Ini untuk legitimasi Sultan Agung. Nah, setiap peperangan, walaupun ke Batavia pun, itu yang terakhir diperintahkan adalah Pangeran Purboyo ini. Walaupun sudah tua, tapi beliau kesaktiannya cukup tinggi dan mumpuni. Nah, tiba pada era Amangkurat Agung. Amangkurat Agung ini mempunyai kebijakan membuang pegawai-pegawai senior, termasuk Tumenggung Wiraguna. Itu senior semua. Di zaman era Mas Jolang itu sudah ada Tumenggung Wiraguna, itu bisa disebut alap-alap, ya Ageng alap-alap. Itu sama Amangkurat Agung disingkirkan dengan alih-alih menyerang Surabaya, menyerang Tuban, untuk menguasai Tuban, untuk menguasai Surabaya, tapi sebenarnya tujuannya untuk menyingkirkan. Tumenggung Wiraguna juga tersingkir di Surabaya. Nah, namun Pangeran Purboyo ini yang sudah menjadi tua atau sering disebut Eyang Purboyo oleh Amangkurat Agung, dia lolos dari tugas-tugas untuk bunuh diri katanya, melawan negara lain, karena dilindungi oleh Ibu Suri atau istri dari Sultan Agung, Raden Mas Banowati. Jadi Ki Purboyo aman sampai era pemerintahan Amangkurat Agung. Nah, beliau meninggal, wafatnya beliau itu karena dikeroyok oleh pasukan dari Madura dan pasukan dari Makassar di desa Demung, Besuki, saat penyerangan ke Brangwetan pada bulan Oktober 1676. Nah, beliau dikeroyok, beliau kalah karena sudah sepuh. Walaupun sesakit apapun, kalau sudah sepuh dan dikeroyok, tetap saja beliau wafat. Tapi beliau betul-betul mengabdikan diri kepada Mataram sepenuh hati. Jadi antara putra-putra beliau ada yang menikah dengan Trah Tembayat, Sunan Tembayat atau Kajoran, yang nantinya Raden Mas Derajat yang akan menggantikan Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II, yang sering disebut Pakubuwono I, itu adalah keturunan dari beliau. Nah, begitu gagahnya Pangeran Purboyo ini sampai 4 generasi raja. Beliau menjadi senopati dan beliau mendapat sebutan Banteng Mataram. Dengan sebutan itu sampai era Amangkurat Agung pun beliau menjadi sapu kawatnya Mataram, masih menjadi pejuang atau senopati yang diandalkan oleh Mataram. Namun memang nasib berkata lain, beliau wafat pada tahun Oktober 1676 pada saat penyerangan Trunojoyo, Raden Trunojoyo. Beliau dikeroyok oleh Madura dan Makassar. Lalu beliau meninggal, beliau wafat dan dimakamkan di Wot Galeh. Nah, itulah cerita dari Pangeran Purboyo. Ingat, sedulur, Pangeran Purboyo itu ada 2. Jadi, ada Pangeran Purboyo Mataram, juga ada Pangeran Purboyo Banten. Kalau Pangeran Purboyo Banten, itu nanti hubungannya dengan Sultan Agung Tirtayasa, penyerangan dari ke Batavia. Jadi ada 2 Pangeran Purboyo, satu dari Mataram, satu dari
Banten. Jadi tolong dibedakan. Kalau ini yang berkaitan dengan Panembahan Senopati adalah Joko Umbaran atau Pangeran Purboyo, putra dari Roro Lembayung dengan Panembahan Senopati. Nah, ada cerita spiritual bahwa sekarang di makam Sodo Giring atau tempat makam Ki Ageng Giring 3 ada makam Roro Lembayung. Itu setiap kali dikasih atap, atapnya hancur. Setiap kali dikasih atap, atapnya jebol. Jadi tidak ada atapnya. Cuma kalau kita memasuki komplek makam itu, komplek makam yang Roro Lembayung, itu suasananya menjadi dingin walaupun sedang panas terik. Tapi begitu masuk di lingkungan makamnya Roro Lembayung, maka suasananya menjadi dingin, sejuk. Dan Roro Lembayung dijadikan simbol kesabaran bagi masyarakat Mataram kuno. Era Panembahan Senopati sampai sekarang teman-teman spiritual juga kalau ingin mencoba kesabaran agar meningkatkan kesabaran lembah mana, maka teman-teman spiritual bermeditasi di makam Roro Lembayung di Giring Sodo Palian. Demikian sedulur, semoga bermanfaat, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel Tubagus Purnama dengan like, subscribe maupun komen agar tetap berkembang dan semakin baik serta semakin baik lagi. Akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.